dakwah. Kalau kita udah tahu, udah belajar nuntut ilmu, ya dakwahkan. Dakwah pertama kali kepada siapa? Keluarga. Bukan orang lain, keluarga. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Keluarga dulu. Kita selamatkan keluarga kita. Ajarkan dia tentang agama. Ya, selamatkan keluarga kita dari api neraka dengan mengajarkan dia tentang agama. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, alimu anfusakum al khaira wa adibuhum. Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, al khaira, kebaikan, wa adibuhum, ajarkan adab kepada mereka. Sekarang bapak ngajarkan nggak kepada istrinya? Suami-suami ngajarkan kepada istrinya? Enggak. Kalau tidak, ya bawa dia ke majelis ilmu untuk paham tentang agama. Paling tidak suami itu harus bisa baca Al-Quran. Ada sebagian suami nggak bisa baca Al-Quran, ini aib. Belajar Quran bisa kok dalam 1 bulan. Untuk bisa bacanya ya, sebulan bisa. Kalau nggak bisa 2 bulan, harus bisa baca Al-Quran. Kemudian tahu dia tentang isi Al-Quran itu apa, baca dari mulai awal sampai akhir. Ajarkan dia agama. Sholat, harus tahu dia tentang sholat, gimana sholat dan yang lainnya. Harus paham tentang agama dia. Kalau nggak dosa suaminya. Maka Nabi, pertama kali Nabi mendakwakan kepada semua keluarganya. Allah perintahkan ketika pertama kali Allah menyuruh Nabi dakwah, Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kamu yang terdekat. Ancam keluarga terdekat. Dia ancam mereka, kalau kalian tidak taat, tidak beriman, neraka. Kalau kalian taat, masuk surga. Itu ancaman. Maka yang sering Nabi ingatkan kepada para sahabat tentang surga dan neraka. Itu dakwah, itu harus terus diingatkan. Biar orang itu betul-betul paham bahwa hidup kita buat akhirat, buat surga. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita tentang yudzakiruna bil jannati wan nar. Allah mengingatkan kepada kita tentang sorga dan neraka. Sorga, neraka. Belum ada ayat hukum, belum ada. Belum ada larangan minum khamar, belum ada. Sorga, neraka. Bagaimana orang mentauhidkan Allah? Itu diingatkan. Kata Aisyah, kalau pertama kali dilarang jangan minum khamar, orang akan minum khamar. Kalau pertama kali dikatakan jangan zina, mereka akan berzina. Tapi dulu tentang tauhid, diingatkan tentang sorga mereka. Sampai sudah kuat mereka, baru di Madinah dilarang tentang khamar itu. Jadi ada tahapan. Nah, kita ingatkan istri kita dulu, wajib tentang sholatnya, tentang tauhid, tentang larangan mereka syirik, jangan sampai mereka ke dukun. Itu diingatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingatkan kepada istrinya ketika istrinya ada orang yang datang membawa apa? Jimat ada gantungan di sini. Langsung diambil bin Mas'ud, diputuskan. Karena dia wajib menjaga apa? Istrinya dan anaknya dari api neraka. Diingatkan bahwa ini akan melemahkan kamu. Dan dibawakan hadis inna ruqa wa tama'ima wa tiwal syukran. Sungguh ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik. Jadi harus diingatkan. Nggak bisa dibiarkan keluarga. Tiap hari kita pantau keluarga kita ini gimana, benar apa tidak ini ibadahnya kepada Allah, sholatnya dan yang lainnya. Ini banyak orang tuanya ngaji ke masjid, anaknya nggak tahu kemana, istrinya nggak tahu kemana. Ini gimana dakwah kepada keluarga? Ini adab dalam thalabul ilmi kita. Sehingga apa? Manfaat ilmu itu. Kita ingin manfaat ilmu kita. Banyak orang nggak manfaat. Ilmunya dia belajar, tapi istrinya nggak manfaat. Anaknya nggak manfaat. Sampai sini jelas.